Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar cara menyeting dashboard WordPress. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas semua fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara setting terlebih dahulu ya. Jadi kita langkaui saja dulu. Nah, ini karena ini memang sebelum kita memulai membangun situs, maka perlu kita yang pertama kali adalah melakukan setting di bagian setting ini ya. Oke. Nah, saya buka saja semuanya ya. Semua menu ini. Oke, saya buka satu persatu. Nanti saya jelaskan ya masing-masing fungsinya. Oke, kemudian discussion tidak usah, media permaling. Oke, nah dari semua menu ini yang perlu kita setting yang pertama general, kemudian reading ya, ini writing sebetulnya tidak terlalu penting. Reading, kemudian kita masukkan reading, kemudian permaling. Nah, jadi 4 ini saja ya, general, reading, dan permaling. Nah, hanya itu yang perlu kita setting di bagian setting ini. Oke, kita pergi ke general terlebih dahulu. Nah, di sini adalah pengaturan identitas situs kita ya. Nah, di sini site title-nya sudah kita tambahkan pada saat kita menginstal WordPress. Tagline-nya juga sudah ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan tagline di sini jika ingin menggantinya ya. Terserah ya. Oke, kemudian di sini juga sudah ya. Ini tidak perlu lagi. Kemudian di sini di bagian waktu ya. Nah, ini cukup penting ya. Nanti hubungannya jika situs teman-teman menggunakan plugin membership, maka pemesanan perlu waktu yang tepat ya. Jika waktunya tidak memakai standar waktu Indonesia, maka nanti setiap pemesan akan miss waktunya. Oke. Nah, di sini kita setting UTC plus 7. Nah, di sini settingan waktu Jakarta. Oke. Kemudian untuk pengaturan format tanggalnya terserah ya. Bisa seperti ini, bisa juga tahun terlebih dahulu, bisa di sini ya bulan terlebih dahulu, bisa juga tanggal terlebih dahulu. Misalkan kita pilih yang ini. Kemudian sebentar saya cek dulu. Di sini emailnya ini sudah kita otomatis ya, ketika kita menginstal WordPress ini sudah langsung masuk ini ya. Kemudian di sini ini language-nya terserah ya. Maksudnya di sini language ini ya. Jika teman-teman mengeting jadi bahasa Indonesia, maka ini akan menjadi bahasa Indonesia. Namun agar lebih mudah, saya biarkan saja secara default ya. Kemudian ini UTC plus 7. Kemudian kita pilih yang ini saja. Kemudian format time format terserah ya. Kita biarkan secara default. Oke, kemudian kita save changes. Oke. Nah, kita setelah selesai mengatur bagian general, sekarang di bagian writing ya. Nah, di bagian writing ya, di sini sebetulnya tidak ada ya yang perlu kita atur ya. Nah, di sini kita biarkan saja secara default ya. Nah, di sini maksudnya jika teman-teman lupa memilih kategori, maka dia akan otomatis masuk ke uncategories ya, postingan uncategories. Oke. Kemudian ini kita biarkan standar saja. Di sini rasanya tidak perlu ya, tidak ada yang perlu kita atur. Kemudian di bagian reading ini, nah ini tergantung nanti. Misalkan teman-teman ingin menggunakan, jadi nanti hubungannya dengan theme yang akan kita gunakan nanti. Misalkan teman-teman menggunakan theme toko online ya, dimana misalkan saya contohkan, coba kita buka salah satu toko online ya. Nah, nanti ada dua bentuk tampilan homepage ya. Ada yang tampilannya etalase seperti ini ya. Ini menggunakan theme yang memang tampilan depannya etalase seperti ini ya. Nah, oke. Ada juga yang tampilannya landing page seperti ini ya. Nah, landing page seperti ini artinya hanya satu halaman ini saja. Ini statis, halaman statis ya. Artinya meskipun teman-teman memposting postingan baru, maka tidak akan muncul di sini. Berbeda dengan sistem etalase ini ya. Ketika teman-teman memposting produk baru, maka dia akan muncul di bagian atas ya. Nah, adapun di bagian bawah ini dia akan semakin tenggelam dan tenggelam. Jadi seperti itu. Jadi ada status page dan ada dengan tampilan etalase seperti ini ya. Nah, contoh ini yang
status page yang profesional ya. Ini yang sederhana yang punya saya ya. Nah, ini juga status page, artinya halaman depan saya ini statis, jadi tidak berubah-ubah. Meskipun saya membuat postingan baru, maka dia tidak akan tampil di sini. Oke. Nah, nanti itu pengaturannya di bagian ini. Oke. Nah, di sini tidak perlu kita setting. Nanti setelah selesai homepage-nya, baru kita setting bagian ini. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke pengaturan permaling setting ya. Nah, ini manfaatnya untuk SEO nanti ya, lebih ke search engine optimization ya. Nah, di bagian ini saya menyarankan teman-teman untuk memilih yang sebentar, ini kita hapus. Ini kita hapus, kemudian kita pilih kategori dan post name. Sudah cukup itu saja ya. Kemudian teman-teman save changes. Oke. Nah, sampai di sini saja tentang bagaimana cara mengatur bagian setting ini ya. Nah, jika nanti ada yang teman-teman masih ragu atau masih bingung, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.